AC Milan berhasil mengamankan 3 poin penting saat menjamu Lecce di Stadio San Siro pada pekan ke-21 Liga Italia musim 2025-2026 Senin dini hari kemarin setelah Rossoneri menang tipis 1-0 lewat gol Niklas Füllkrug pada menit ke-76. Meski hanya menang dengan selisih 1 gol, hasil ini terasa sangat berarti sebab Milan sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Lecce dan baru menemukan solusi di babak kedua. Namun berbeda dari laga-laga sebelumnya, Milan kali ini tampil lebih dewasa dan lebih sabar. Kemenangan ini juga menjawab kekhawatiran publik soal kebiasaan Milan yang kerap terpeleset saat menghadapi tim papan bawah. Sebab di pertandingan kali ini, Milan menunjukkan kontrol permainan yang lebih matang. Lebih dari itu, di pertandingan tersebut juga ada banyak hal yang patut kita perhatikan. Setidaknya ada 5 poin penting dari kemenangan tipis Milan atas Lecce di Stadio San Siro. Yang pertama ada pertahanan Milan kembali solid. AC Milan sukses mencatatkan clean sheet, sebuah kabar baik setelah beberapa pertandingan terakhir kerap kebobolan. Bahkan Lecce hampir tak mampu menciptakan ancaman berarti dan Mike Maignan menjalani laga yang relatif aman berkat lini belakang yang tampil disiplin. Selain itu, sorotan tertuju pada bek muda Connie De Winter. Pemain 23 tahun asal Belgia itu kembali tampil dengan tenang dan rapi, melanjutkan performa positifnya. Ia terlihat semakin matang dan mulai menjelma sebagai aset penting bagi Milan. Kemudian poin kedua adalah sentuhan Massimiliano Allegri terlihat jelas. Allegri menunjukkan kelasnya dalam mengatur tempo pertandingan. Dalam pertandingan tersebut Milan langsung menekan sejak awal, lalu menurunkan intensitas secara terukur agar tetap seimbang. Dan di babak kedua, Milan kembali meningkatkan tekanan. Meski beberapa peluang sempat terbuang, Allegri tetap tenang. Keputusan masukkan Füllkrug di menit ke-73 terbukti jitu, sebab 3 menit kemudian Milan mencetak gol kemenangan. Poin penting yang ketiga adalah Jazzari mulai menemukan ritme permainan. Ardon Jazzari tampil meyakinkan setelah sempat terganggu akibat mengalami cedera. Ia bermain kuat dalam duel, rajin memotong alur serangan lawan dan membantu menjaga keseimbangan tim. Selain itu, Jazzari juga mulai berani melepas umpan-umpan progresif. Penampilannya memberi sinyal positif jelang laga-laga berat melawan tim papan atas di sisa musim ini. Poin penting yang keempat adalah Alexis Saelemaekers jadi motor serangan, sayangnya meninggalkan kekhawatiran. Alexis Saelemaekers tampil agresif di sisi sayap. Ia aktif menusuk pertahanan Lecce dan menjadi salah satu sumber kreativitas Milan. Kontribusi terbesarnya datang lewat assist matang untuk gol Füllkrug. Namun kemenangan ini sedikit ternodai kekhawatiran setelah Saelemaekers terlihat mengalami cedera dan harus mengompres pahanya dengan es. Kondisi ini pun menjadi perhatian serius karena Milan minim pelapis sepadan di posisinya. Poin penting terakhir adalah Niklas Füllkrug sukses menjadi pembeda. Niklas Füllkrug membuktikan perannya sebagai solusi Milan. Masuk sebagai pemain pengganti, striker asal Jerman itu hanya butuh 1 peluang untuk mencetak gol. Kehadirannya memberi dimensi baru dalam serangan, terutama saat menghadapi tim dengan pertahanan rapat. Gol ini sangat krusial dalam persaingan gelar. Jika konsisten, Füllkrug bisa menjadi pembeda Milan di momen-momen penting musim ini. Kemenangan tipis atas Lecce ini mungkin tak spektakuler, tetapi syarat akan makna dengan Milan menunjukkan kedewasaan, efektivitas, dan kesiapan bersaing hingga akhir musim. Di tengah performa gemilangnya, situasi kontrak Mike Maignan kembali menjadi perhatian. Masa baktinya di San Siro mendekati akhir, namun Milan tak tinggal diam. Manajemen klub memastikan langkah konkret sudah diambil untuk mempertahankannya. Direktur olahraga AC Milan Igor Tari menyampaikan bahwa pembicaraan kontrak baru dengan Mike Maignan sudah masuk agenda utama klub. Hubungan kedua pihak disebut berada dalam kondisi sangat baik dengan keinginan yang sama untuk melanjutkan kerjasama. Milan optimis proses negosiasi tidak akan berjalan lama. Manajemen yakin kepastian soal masa depan Mike Maignan bisa didapat dalam waktu dekat dan hasilnya akan positif bagi klub. Yang kita butuhkan adalah duduk bersama dan menemukan solusinya.
Tetapi kita tahu Mike Mignon mencintai klub ini dan klub juga ingin terus bersama. Saya pikir dalam beberapa minggu ke depan kita akan mendapatkan respon pasti, tetapi saya selalu positif dalam masalah ini, ungkap Tari kepada DAZN, seperti dilansir Sempre Milan. Tak hanya soal Mike Mignon, Tari juga memberikan pembaruan terkait Francisco Camarda. Penyerang muda Milan yang saat ini dipinjamkan ke Lecce berpeluang kembali lebih cepat dari jadwal. Keputusan akhir terkait Camarda akan diambil setelah ada pembicaraan lanjutan dan kesepakatan bersama kedua klub. Milan juga menegaskan akan tetap waspada di bursa transfer dan siap bergerak jika ada peluang yang bisa memperkuat tim. Kami akan berbicara dengan Lecce setelah pertandingan. Ada kesepakatan bersama dari kedua belah pihak, dan setelah pertandingan melawan Lecce, kami akan memutuskan apa yang akan dilakukan, ujar Iglitare. AC Milan akhirnya memecah kebuntuan saat menjamu Lecce di San Siro. Gol kemenangan Rossoneri lahir dari sundulan Niklas Füllkrug, penyerang anyar yang didatangkan pada bursa transfer Januari. Gol tersebut berawal dari pergerakan rapi lini belakang. Matteo Gabbia melepas umpan akurat yang membuka ruang bagi Alexis Saelemaekers di sisi sayap. Winger asal Belgia itu mengontrol bola dengan baik sebelum menusuk ke depan dan mengirimkan umpan silang matang ke tiang jauh. Di posisi yang tepat, Füllkrug muncul tanpa kawalan dan langsung menyundul bola ke dalam gawang. Sundulan itu menjadi gol pertama penyerang asal Jerman tersebut bersama AC Milan. Gol ini sekaligus menegaskan alasan Max Allegri mendatangkannya. Füllkrug menunjukkan peran sebagai penyerang murni dengan penyelesaian akhir yang efektif, sesuatu yang sangat dibutuhkan Milan di momen-momen krusial musim ini. Sementara bagi Füllkrug, gol perdana ini menjadi suntikan kepercayaan diri besar, dan publik San Siro menyambutnya dengan antusias, berharap sang striker bisa terus menjadi solusi di lini depan Rossoneri. AC Milan dikabarkan siap melepas Pervis Estupiñán pada bursa transfer Januari ini. Keputusan ini muncul setelah bek kiri asal Ekuador itu belum mampu menunjukkan performa terbaik sejak bergabung dan bermain di San Siro. Estupiñán sendiri didatangkan dengan nilai transfer sekitar 18 juta euro untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Theo Hernandez. Namun, proses adaptasinya di Serie A berjalan lambat dan penuh kendala. Situasi semakin sulit setelah ia mendapat kartu merah saat melawan Napoli pada 28 September 2025 lalu, dan sejak momen tersebut posisinya di tim utama mulai tergeser. Bek muda Davide Bertesaghi tampil lebih konsisten dan kini lebih dipercaya mengisi sisi kiri pertahanan AC Milan. Performa solid Bertesaghi membuat Estupiñán semakin jarang mendapat kesempatan bermain. Selain itu, laporan dari Calcio Mercato menyebutkan ada beberapa faktor yang membuat Estupiñán kesulitan. Mulai dari tekanan bermain di klub besar, sulit menyesuaikan diri dengan taktik khas Liga Italia, hingga gaya bermain yang dinilai kurang cocok dengan Milan. Pelatih Max Allegri juga disebut belum berhasil mengeluarkan potensi terbaik sang pemain. Beberapa kesalahan fatal masih sering terjadi, termasuk saat laga melawan Fiorentina musim ini. Bahkan manajemen AC Milan kini terbuka untuk mendengarkan tawaran yang masuk pada Januari 2026 ini. Meski begitu, klub menyadari mencari pengganti yang sepadan di tengah musim bukan perkara yang mudah. Besiktas disebut kembali menjalin komunikasi dengan perwakilan Ruben Loftus-Cheek, di mana mereka menawarkan gaji sekitar 4 juta euro per tahun, sedikit lebih tinggi dibanding yang diterima sang pemain di Milan saat ini. Dalam proposalnya, Besiktas mengajukan skema peminjaman dengan opsi pembelian permanen. Nilai pembelian diperkirakan berada di kisaran 10 hingga 12 juta euro termasuk bonus tambahan. Namun AC Milan belum tertarik dengan skema tersebut. Manajemen klub yang diwakili Iglitare dan Giorgio Forlani hanya mau mempertimbangkan jika ada tawaran transfer permanen secara langsung. Di sisi lain, Max Allegri juga masih percaya pada Loftus-Cheek dan menilai sang gelandang masih dibutuhkan oleh tim. Pemain berusia 29 tahun itu juga belum berencana hengkang dan memilih bertahan di Milan hingga setidaknya akhir musim.
Mantan pemain Chelsea itu dikabarkan ingin menentukan masa depannya dengan tenang pada bursa transfer musim panas mendatang, 1 tahun sebelum kontraknya berakhir pada 2027. Selain itu, fokus utama AC Milan di bursa transfer kali ini adalah memperkuat lini pertahanan usai mendatangkan Niklas Füllkrug, dan melepas gelandang tanpa pengganti sepadan belum menjadi prioritas klub. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.